Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baiklah, sebelum kita mulai pelajaran, coba dilihat dulu tempat duduknya yang belum rapi, silahkan dirapikan. Bagus, sudah rapi semuanya ya. Oke, selanjutnya kepada ketua kelas silahkan disiapkan untuk berdoa. Ya, sudah berdoa, sudah rapi semuanya. Hari ini kita akan belajar pendidikan Pancasila. Nah, sebelum masuk ke pelajaran selanjutnya, ayo kita sama-sama nyanyikan lagu Indonesia Pusaka. Sudah bisa semuanya? Sudah hafal? Oke, kita nyanyikan bareng-bareng yuk. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua, sampai akhir menutup Nah, ada yang tahu nggak sih kenapa sih tadi kita nyanyiin lagu Indonesia Pusaka bareng-bareng? Nah, benar sekali. Kita menyanyikan lagu Indonesia Pusaka karena pada hari ini kita akan belajar lagi untuk lebih mencintai tanah air kita. Sesuai lagu yang telah kita nyanyikan tadi bareng-bareng ya. Bahwasanya dimanapun kita berada, mau pergi sejauh apapun kita harus selalu mengingat negara kita. Kita harus selalu mencintai negara kita, yaitu negara Indonesia. Sesuai lagu yang telah kita nyanyikan, kita pun harus selalu walaupun nggak di Indonesia, walaupun kita lagi di luar negeri, lagi pergi, lagi jalan-jalan, lagi belajar, lagi bekerja atau apapun itu, kita harus selalu mengingat negara kita yang paling kita cintai, yaitu negara Indonesia, dan selalu menjaga martabat negara kita. Apakah kalian tahu makna dari NKRI? Ya, benar sekali. NKRI adalah kepanjangan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, kita bisa lihat nih gambarnya ya. Di sini adalah gambar ketika Indonesia merdeka, yaitu pada tanggal 17 Agustus 1945 bertempatan di kediaman Insinyur Soekarno. Karena negara kita udah merdeka, maka dari itu kita harus bangga dan menjaga kemerdekaan ini. Kita harus bersyukur karena kita bisa merasakan kemerdekaan. Kita gak perlu ngerasain lagi penjajahan. Nah, pada saat kemerdekaan, teks proklamasi dibacakan oleh Bapak Insinyur Soekarno dengan didampingi oleh Dr. Andes Muhammad Hatta pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Nah, di sini kita bisa lihat pada saat itu Indonesia bisa merdeka dengan pembacaan proklamasi dan bisa mengibarkan bendera kita, yaitu bendera merah putih dari hasilan jahitan Ibu Fatmawati, yaitu istri dari Bapak Insinyur Soekarno. Bendera merah putih ini pertama kali dikibarkan oleh SK Trimurti dengan Latif Hendraningrat yang dibantu oleh Suhut. Nah, maka dari itu kita juga harus semangat nih waktu upacara ketika hari Senin.
Lalu setelahnya bendera merah putih dikibarkan dan lagu Indonesia Raya pun dikumandangkan. Maka saat itulah Indonesia menjadi negara atau bangsa yang merdeka dan mempunyai kedudukan yang sejajar dengan bangsa-bangsa yang lain yang telah lebih dulu merdeka. Lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI merupakan suatu anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa atau Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi segenap bangsa Indonesia. Hal ini juga sudah disebutkan di pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada alinea ketiga. Ada yang tahu bunyinya seperti apa? Ayo, udah sering kita denger ya, setiap hari Senin ketika upacara Undang-Undang Dasar selalu kita bacain. Nah, benar sekali, pada alinea ketiga di pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan yang luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka dengan ini rakyat Indonesia menyatakan kemerdekaannya. Nah, tadi kita udah bacain alinea ketiga dari pembukaan Undang-Undang Dasar. Nah, sekarang kita harus ngerti maksudnya. Apa sih maksud dari isi undang-undang tadi yang udah kita bacain? Maksudnya atau artinya adalah bahwasanya seluruh perjuangan segenap bangsa Indonesia ini tidak luput dari kehendaknya Allah Subhanahu wa Ta'ala atau Tuhan Yang Maha Esa. Kita semua udah belajar kalau misalnya apapun yang terjadi di dunia ini, apapun itu, semua terjadi karena kehendak Allah. Maka dari itu kita harus bersyukur. Allah telah menganugerahkan negara Indonesia ini menjadi negara yang merdeka. Kita bisa melakukan apapun ya karena udah merdeka. Kalau kita bersyukur berarti kita harus melakukan apa? Ada yang tahu? Untuk mewujudkan rasa syukur kita ini kita harus mewujudkan dengan cara apa? Ada yang tahu nggak? Nah, bener banget, banyak cara yang kita bisa lakukan untuk mewujudkan rasa syukur kita kepada Allah sebagai bentuk kemerdekaan negara Indonesia. Salah satunya dengan cara apa? Dengan cara lebih mencintai lagi negara kita ini. Udah cinta belum sama negara Indonesia? Nah, Bu Guru, gimana sih caranya kita untuk menunjukkan rasa cinta kita kepada negara kita? Banyak caranya. Salah satunya sekarang kalian semua adalah siswa-siswi Indonesia yang akan meneruskan nanti ketika sudah besar meneruskan estafet kepemimpinan negara kita. Berarti tandanya dengan cara apa kita menunjukkan rasa cinta kita? Dengan cara belajar dengan lebih giat lagi. Kita harus tahu, belajar lagi apa sih itu negara Indonesia, gimana sih negara Indonesia, apa aja sih yang ada di Indonesia, dan masih banyak. Kita harus tahu bahwasanya negara Indonesia ini memiliki keberagaman yang sungguh beragam, mulai dari sukunya, mulai dari rasnya, bahasa, terus mulai dari pulau-pulaunya yang banyak. Nah, maka dari itu walaupun kita berbeda-beda, kita harus tetap satu. Misalnya sekarang di kelas ini ada yang dari suku Jawa, ada yang dari suku Sunda. Walaupun berbeda-beda, kita harus tetap satu, kita harus tetap berteman. Walaupun kalian ibu dia orang Jawa, aku orang Sunda, nggak boleh berantem, harus berteman dengan baik, nggak boleh pilih-pilih teman. Itu juga merupakan salah satu wujud rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, selanjutnya, dengan keberagaman yang tadi Ibu udah sebutin, kita harus melakukan apa? Ayo. Nah, walaupun bangsa Indonesia ini memiliki banyak keberagaman, dengan hal itu kita nggak boleh menjadikan Indonesia ini menjadi negara yang berbeda dari negara yang lain dengan keterbelakangannya. Tapi dengan keberagaman yang banyak ini, kita harus tunjukin nih bahwa bangsa Indonesia bisa lebih maju dari negara-negara yang lain. Gimana caranya? Ayo, ada yang tahu? Nah, bener banget. Dengan kalian siswa-siswi Indonesia yang sebagai penerus bangsa ini,
Kita harus lebih menunjukkan lagi dengan cara apa? Kita dari diri kita sendiri, kita harus menanamkan, harus lebih cinta tanah air dengan cara mencintai produk-produk kita, budaya-budaya kita. Kita harus bisa memperkenalkan seni-seni tradisional yang ada di Indonesia, tari-tariannya, musiknya, dan masih banyak lagi. Nah, dengan banyaknya keberagaman di Indonesia yang kaya akan sumber daya alamnya, sumber daya manusianya, kita harus lebih mencintai lagi tanah air kita. Harus lebih bersatu lagi. Kita harus lebih mencintai dari mulai produknya, seninya, dari seni tradisionalnya. Negara Indonesia pun punya banyak sekali ya keberagaman. Jangan sampai kita lebih mencintai produk luar negeri daripada produk kita. Caranya gimana? Harus lebih lagi mengenal Indonesia. Kita harus memperkenalkan budaya-budaya Indonesia yang gak kalah dari negara-negara lain. Contohnya kita daripada belajar tari-tarian barat, kita kan bisa belajar tari-tari tradisional. Kita juga punya banyak kan, terus musik-musik tradisional, lagu-lagu tradisional. Kita bisa belajar lagi dan bisa diperkenalkan kepada negara-negara lain bahwasanya negara Indonesia tidak kalah dengan negara lain. Coba sekarang ibu mau bertanya, siapa yang punya cita-cita untuk menjadi polisi? Wah, banyak banget ya. Siapa yang punya cita-cita menjadi TNI? Banyak juga. Nah, apapun cita-cita kalian harus berusaha untuk mewujudkan cita-cita itu. Dengan cara apa? Belajar dengan bersungguh-sungguh. Nah, suatu saat nanti ketika sudah besar kalian bisa mewujudkan cita-cita kalian pun tidak boleh melupakan untuk menjunjung terus negara kita, negara Indonesia. Apapun pekerjaannya, dimanapun kalian belajar, untuk mewujudkan cita-cita itu tetap ingat negara kita, yaitu negara Kesatuan Republik Indonesia. Contohnya ada yang tahu Bapak B.J. Habibie? Iya, beliau bisa mewujudkan cita-citanya untuk membuat pesawat sampai akhirnya beliau bisa mengharumkan bangsa Indonesia dan membuat pesawat untuk bangsa Indonesia. Nah, masih banyak lagi pahlawan-pahlawan yang bisa kita contoh ya. Beliau-beliau pahlawan-pahlawan itu yang bisa belajar sampai bisa mengusir penjajah. Nanti kalian sudah dewasa, kalian harus terus menggapai cita-cita setinggi langit, mencari cita-cita yang bisa memajukan negara ini, negara kita, negara Kesatuan Republik Indonesia, hingga membuat negara Indonesia ini sampai bisa tidak terkalahkan dari negara-negara lain, bisa menjadi negara yang lebih maju lagi. Karena suatu saat nanti kalian-kalianlah ketika sudah besar yang akan bisa menjaga negara kita ini. Oke? Baik. Mungkin hari ini itu saja pelajaran yang bisa Ibu sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sebelum kita mengakhiri pelajaran, Ibu akan absen dulu ya, satu persatu. Oke, udah Ibu absen semua. Alhamdulillah hari ini masuk semua ya. Iya, alhamdulillah, harus masuk terus, harus semangat belajarnya untuk menggapai cita-cita kita. Oke, itu aja yang bisa Ibu sampaikan. Absennya udah, belajarnya udah. Jangan lupa untuk belajar lagi nanti di rumah. Masih banyak contoh-contoh yang bisa kalian baca, bisa kalian cari di buku-buku. Oke, baik, sebelum menutup pelajaran hari ini, dipersilahkan untuk ketua kelas untuk berdoa untuk menutup pelajaran. Alhamdulillah sudah selesai pelajaran kita pada hari ini. Ibu ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.